Tapi baru pertama kali nih Pak di podcast. Oh ya? Oh. Belum pernah. Bila mentari bersinar lagi. Satu kata aja ya menggambarkan infrastruktur Indonesia. Menurut Bapak apa? Ini spontan. Spontan ini. Pemerataan itu bukan dibagi rata. Iya. Ya. Pemerataan itu melaksanakan pembangunan yang merata secara bertahap. Artinya fokus tiap tahun. Misalnya kalau ada Pak Sekap, ya Pak Setnek, saya itu nggak pernah ngomong kerjaan. Gitu. Harusnya, tapi nggak ada yang berani. Gak ada yang berani. Bincang-bincang seru di podcast Kabinet dan Sekap. Mari dengarkan diskusi hangat dan beragam. Selamat datang di podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Perkenalkan, saya Benedikta Triksi, saya yang akan menjadi host untuk episode kedua kita kali ini. Kawan Kabinet mungkin banyak yang pengen tahu, apa sih podcast itu? Podcast itu adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi banyak obrolan dan diskusi tentang berbagai topik. Mulai dari kebijakan pemerintah ataupun hot issue yang berkembang di masyarakat saat ini. Tapi tentunya ini semua kita kemas dengan penyampaian yang ringan dan juga santai. Nah, di episode 2 kita kali ini, kita akan ngobrol nih dengan seseorang yang luar biasa. Saking luar biasanya beliau ini punya berbagai macam julukan kawan kabinet. Pak Presiden Jokowi mengistilahkan beliau sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. Nah, sementara Pak Menko Luhut menyebutnya Jenderal Pembangunan Infrastruktur Indonesia. Tapi nggak mau kalah, netizen itu punya julukan juga buat beliau, walaupun agak nyeleneh. Julukan buat beliau, Bapak Meme Indonesia. Itu kalau pakai istilah bapak itu bukan apa-apa, Oh, karena menunjukkan sudah tua. Saya kira lebih baik jenderalnya. Oh baik, Jenderal Meme Indonesia. Ya, jadi udah bisa ketebak dong ya kawan kabinet. Langsung aja kita sambut Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Oke. Halo Pak Bas, apa Halo. kabar? Baik. Terima kasih saya diundang di podcast ini. Terima kasih kembali Pak. Tadinya saya pikir, apa sih podcast? Mau diapain saya ini? Gitu. Tapi baru pertama kali nih Pak di podcast. Oh ya? Oh. Belum pernah. Luar biasa nih Sekretariat Kabinet ya Pak ya. Iya, karena Semoga- diundang Pak Pramono Anung dan Mbak Bini saya mau datang. Aduh, alhamdulillah, semoga kedepannya semakin sukses Pak Bas. Amin. Pak Bas, gimana tahun 2022? Tambah semangat dan optimis nggak nih? Harus tetap semangat, harus tetap optimis, oke? Karena makin kita tertantang, makin harus semangat. Betul Pak. Kalau tanpa tantangan malah kerja nggak semangat. Tapi kayaknya tambah sibuk ya Pak, walaupun baru awal tahun. Ya memang tugasnya begitu dari dulu ya podo ae gitu ya. Kalau nggak sibuk nggak menteri ya Pak ya. Iya. Oke. Memang tantangannya tugas yang diberikan oleh Pak Presiden makin banyak. Kita Iya. nikmati dan harus tetap semangat. Ngomong-ngomong semangat nih Bapak, topi ikoniknya kok nggak dipakai Pak? Ini topi ikonik ini memang sangat berharga buat saya. Nanti kalau saya pensiun mau saya lelang Jadi. buat sangu pensiun. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Karena itu emang 5 tahun saya pakai nemenin saya untuk membangun bendungan, bangun jalan tol, membangun jembatan gantung, semuanya selalu saya pakai. Tapi dengan topi itu juga saya sering bertengkar sama istri saya. Oh, ya jadi kawan kabinet, kalau yang belum tahu Pak Bas ini punya nih punya topi yang sangat legendaris nih seperti yang ada di foto. Nah, Pak, ada cerita apa Pak dengan topi ini dari awalnya sampai bisa berantem sama istrinya? Karena sudah sangat beler gitu ya. Oh, Istri saya bilang, kamu ngapain pakai kayak gitu? Nanti kira istrinya nggak ngurusin gitu ya. Jadi saya pernah sekali mau berangkat ke lapangan, saya nyari topi, diumpetin sama istri saya marah besar itu. Bapak nggak coba cari yang baru? Karena itu sudah nyaman pakai itu gitu. Nyaman ya Pak, betul. Iya, oke. Setuju. Ini tuh topi yang sangat legendaris setiap Pak Bas ke
tempat infrastruktur, melakukan peresmian bersama Pak Presiden, sering memakai topi ini. Tapi juga kalau lagi ngedrum topinya dipakai, cuman dibalik ya Pak ya. Karena kalau pakai itu ngedrum kan nggak kelihatan mukanya, Iya, nggak sopan. Oh biar kelihatan Pak mukanya Iya, ya kan. Iya. Pak Bas, Apa? saya bingung nih Pak. Jadi ngomong-ngomong tentang ngedrum Kalau ngedrum bingung tadi. pegangan itu tuh, harusnya dipegangin tuh kalau bingung. Bapaknya bisa aja nih, saya tuh beneran tapi Pak bingung ya. Apa? Jadi Loh. sebenarnya Bapak menteri atau pemain drum? Ya ini kalau play hard, work hard, working Setuju, hard, setuju. playing hard. Jadi main band, main drum khususnya itu bukan hanya hiburan buat saya, tapi kayak olahraga buat saya. Oke? Main drum 1-2 jam udah berkeringat, pulang mandi tidur gitu ya. Dan itu memang salah satu mungkin satu-satunya hobi saya selain olahraga saya berenang. Jadi olahraga saya hanya berenang karena memang sudah umur tadi bapak tadi. Tapi juga dengan ngedrum tadi juga semua bisa rilis. Ngomong-ngomong yang dipanggil Bapak tuh nggak selalu berumur lah Pak. Oh gitu ya. Kalau udah punya gaji sendiri biasanya tiba-tiba dipanggil Pak itu. Ini saya juga ngelihat nih Bapak sering ngedrum bersama band Gigi. Bahkan yang legendaris itu juga waktu Bapak ngedrum pakai toga. Nah ini gimana nih Pak ceritanya nih Pak? Di gambar ini. Iya, kalau dengan band saya main dengan Iwan Fals, dengan Gigi. Yang terakhir waktu Kaset Press mengadakan festival atau lomba badminton. Oh, Itu saya dengan Raja. Okay? Oh gitu. Oh ya itu. Jadi happy aja. Yang penting kita serius. Apapun yang kita lakukan, walaupun kita santai tapi serius, pasti bisa main dengan baik. Kalau yang dengan toga ini, saya waktu diberi atau dianugerahi Dr. Honoris Causa di ITB, ya. Nah, saya pikir walaupun dengan akademik, event gitu, kita juga jangan lupa dengan kegiatan budaya seperti ini. Ini saya anggap sebagai budaya. Bagus banget Pak ini. Dan ini yang main harmonika rektornya. Oh, Oke. luar biasa. Rektor ITB-nya ikut main dan beliau memang jago main harmonika. Oke. Siap. Bagus banget loh Pak ini. By Saya the way, malah nggak punya itu oh fotonya. harmonikanya? Apa fotonya? Fotonya. Nanti boleh kita kasih Pak kalau Itu lihat fotonya. tuh, bluesy rock. Itu istilah saya itu, bluesy rock. Apa itu Pak artinya? Ya, yang rock yang ngeblues. Oh, kesukaan Bapak ya? Iya, bluesy rock. Iya, ngomong-ngomong kesukaan Bapak nih, waktu itu Bapak juga pernah ya Pak diundang sama Presiden Jokowi yang lagi makan siang, tapi diiringi musik Metallica dan Oh, itu hobinya beliau kan? kalau bukan Bapak hobi suka ya? juga nggak? Ya, jadi saya lebih ke arah bluesy rock. Kalau beliau kan metal. Iya, iya. Oke. Kalau saya rocknya, jadi kayak slow rock yang drumnya bisa dinikmati, lagunya bisa dinikmati. Kalau beliau memang mungkin lebih muda ya, beliau jadi metal, lebih suka kepada metal. Wah, gitu ya. Tapi Bapak suka juga kan? Oh iya. Punya musisi idola nggak Pak? Saya punya musisi idola. Kenapa emang? Boleh tahu dong Pak, kawan kabinet pengen tahu nih siapa. Kalau saya musisinya yang cocok buat saya, Iwan Fals. Wih, luar biasa. Berarti dari tanah air ya Pak ya? Iya. Kalau yang luar negeri saya malah banyak nggak kenal. Oh gitu Pak. Oh. Lagunya Iwan Fals. Coba Pak, tolong nyanyiin coba Pak. Bila mentari bersinar lagi, hatiku pun ceria kembali. Ih, bagus banget. Itu susah membedakan mana aslinya. Sama Iwan Fals dan Pak Bas. Iya. Iya, saya juga Hampir nggak sama tahu. itu. Oke. Warna lagunya apa warna suaranya nih Pak? Hebat deh Pak Bas, ini emang luar biasa ya. Tadi pemain drum, menteri, sekarang penyanyi. Sekarang saya juga mau membahas yang lain nih Pak. Oke. Karena kan era digital udah pada sangat maju ya Pak. Iya. Sekarang banyak Nah, sekali. jangan ngeledek lah pokoknya yang gitu-gitu. Kita bicara yang Apa program nih, Pak? gitu. Ya. Jangan
Saya tahu Bapak arahnya. tahu aja saya mau meledeng. Aduh Pak, nggak apa-apa lah Pak. Ini tuh kawan kabinet pengen tahu. Apa? Jadi Bapak udah tahu nih saya mau nanya apa? Tahu saya, coba kira-kira cuman. Iya Pak, jadi kan pejabat publik zaman sekarang kalau misalnya milenial sudah melek ya sama era digital, itu banyak banget sekarang yang ngedit-ngedit foto. Nah biasanya pejabat publik takut nih Pak sama kata-kata viral. Tapi kayaknya Pak Bas nih beda sama pejabat publik lainnya. Kalau yang lainnya takut, kalau Pak Bas ini kalau saya browsing, saya cari nama Pak Basuki Hadi Mulyono yang keluar foto-foto lucu dari salaman sama diri sendiri, sama PU Permen. Waduh luar biasa, cerita dong dikit Pak. Oke, kalau saya soal yang digital ini memang agak nggak melek gitu ya. Tapi saya tahu powernya dari digital equipment itu. Tapi saya nggak terlalu hobi gitu main itu. Jadi handphone saya masih Nokia, tapi tapi yang membanggakan Nokia berapa mana ini? Pak, lihat coba. Tuh. Waduh, kawan kabinet ada yang masih pakai Nokia. Jadi, Bapak sebenarnya punya Nokia sama punya smartphone atau cuma Nokia aja? Nokia aja. Wah. Kalau ya WA yang di ajudan, kalau saya hanya pegang ini. Tapi ini Pak, di seluruh dunia hanya 2 orang yang pakai. Bapak sama? Saya Perdana Menteri Belanda. Iya benar, ada juga ya Pak, itu Iya. fotonya viral juga. Iya kan? Karena 2 kali saya jemput beliau di Halim. Yang pertama kali saya tanya, mana handphonemu? Tetap sama. Jadi masih janjian ya Pak, harus selalu Iya. tetap pakai itu. Oke, ya. Dengan ini kan kita fokus telepon dan SMS. SMS dan telepon aja. Bu Menteri Keuangan tuh selalu protes. Tapi kalau Bu Menteri Keuangan juga kalau saya SMS bales dengan SMS. Siapa yang nggak mau balas Pak Bas? Nggak ada yang berani. Dengan SMS. Gitu. Iya, saya juga kalau di SMS pasti Oke, balas Pak sama oke. Bapak mah. Pak Bas, nah kalau misalnya kita ngomongin karir nih Pak tadi. Kalau misalnya ngomongin karir, Pak Bas nih beda dengan menteri-menteri yang lain. Kalau menteri yang lain kan ditunjuk. Tapi kalau sama Pak Bas juga ditunjuk. Tapi Pak Bas meniti karir dari ASN, dari bawah. Yeah. Jadi gimana Pak awal perjalanan karir Bapak dari awal sampai bisa menjadi orang nomor 1 di BUMN? Waduh, panjang tuh Mbak, tapi short ya. Saya memang dulu masuk Universitas Gadjah Mada di geologi pengen kerja di minyak. Tapi karena saya ekskursi besar bersama ITB, kemudian di Riau, di Caltex waktu itu, dan kemudian skripsi saya di Talang Akar dengan Stanford. Akhirnya saya memutuskan nggak bisa kerja di minyak karena terlalu eksklusif. Ibu saya nanya, loh kamu dulu masuk, karena kecil saya di Pelaju, di Palembang. Tapi dengan adanya ekskursi dan skripsi itu yang terlalu eksklusif, jiwa saya nggak suka. Akhirnya saya masuk PU yang ngebor, tapi ngebor air tanah. Bukan ngebor minyak di Jawa Tengah. Jadi saya masuk PU bukan di Jakarta, Di Semarang Pak? di proyek di Jawa Tengah. 80 sampai 84. Kemudian dipindahkan ke NTT. 84 sampai 87 di air tanah. Dan 87 saya sekolah ke Amerika. Untuk S2 dan S3 saya. Di Colorado ya Pak? Colorado. Karena saya kerja di PU, saya ngambil jurusan sipil. Karena saya S1-nya geologi, S2 saya harus pindah ke sipil. Dan S3 di sipil. Kemudian pulang ke Jakarta, nggak boleh lagi ke daerah. Saya di Patimura. Tahun 93. Sampai selanjutnya macam-macam. Banyak sekali berarti ganti-ganti jabatan, tapi nggak boleh ke daerah lagi gitu. Nggak boleh, tapi akhirnya saya alhamdulillah ditunjuk sebagai Direktur Jenderal termuda waktu itu. Alhamdulillah Pak. Umur 48 di PU. Padahal waktu itu kan PU banyak sekali para senior saya yang jago-jago. Tapi Pak Menteri almarhum Pak Sunarno waktu itu menunjuk saya sebagai Dirjen Sumber Daya Air atau Pengairan. Kemudian selanjutnya menjadi
Kepala Badan Litbang, dari 2023, 2025 Dirjen, 2025 sampai 2027 Kabalitbang, 2007 sampai 2013 Belum itu Pak. Inspektur Jenderal, Iya. 2013 sampai 2014 setelah sebelum diangkat sebagai Menteri sebagai Direktur Jenderal Tata Ruang. Tapi sebetulnya Yep. yang berkesan buat saya selain Direktur Jenderal, saya ditunjuk pada saat adanya bencana-bencana. Oh, Pasti sebagai iya, tim betul-betul. atau ketua tim. Tsunami 2004. Oke, itu saya sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air, saya mengetuai tim di sana. Kemudian Yahukimo kelaparan, saya juga ditunjuk sebagai tim penanggulangan. Kemudian amblesnya Cipularang. Oke. Terakhir Purworejo. bukan Purworejo, Sidoarjo. Sidoarjo. Sorry Pak, koreksi. Timnas Lumpur. Jadi Iya. saya bisa menyampaikan I was born for disaster. Oh, luar biasa. Jadi PU. karena disaster lah Pak Bas hadir. Karena untuk disaster itu keluar karakter seseorang. Oke? Berarti benar tadi PUPRMN ya Pak? Me- Itu benar banget itu. Menangani disaster itu keluar karakter orang, Iya, setuju Pak. leadership maupun personal karakter. Iya, setuju. Keluar. Dari hati. Iya. Karena akhirnya menangani disaster itu harus dengan love, dengan cinta. Apapun mau kompetensi, mau macam-macam, tapi terakhir love. Iya. Harus menangani Setuju. disaster dengan love. Kalau enggak pasti tewas kita. Oke. Tapi sebenarnya kalau selama ini kan Bapak udah 2 periode nih Pak Bas sama Pak Presiden Jokowi ini, pengalaman paling seru bekerja bersama Pak Presiden tuh apa Pak? Ada cerita? Ya boleh. Saya kalau menemani beliau gitu, mendampingi beliau, itu saya kalau ada Pak Sekap, ya Pak Setnek, saya itu nggak pernah ngomong kerjaan, Oh, ya. jadi ngomonginnya apa dong? Ngomong yang rileks. Kalau masalah itu kan Pak Presiden pasti lebih banyak, sudah banyak. Jadi saya nggak pernah memberikan masalah. Yang paling berkesan pada saya kalau mendampingi beliau itu yang terjaga di lapangan itu adalah sholat kita tidak pasti terjaga. Oh, luar biasa ya Pak. Iya. Mau duhur dan pasti karena di jamak kasar kan. Jumatan juga gitu. Tapi yang tidak terjaga makannya. Yang tidak terjaga makannya tuh berarti makannya sering makan apa jarang makan nih Pak? Jarang makan. Kan tadi nggak ngebahas kerjaan tapi kok tetap jarang makan? Iya. Jadi kita ngikutin beliau itu ya. Jadi kalau sholat pasti terjaga, tapi kalau makan siang dia jam 4. Oh, Bahkan pernah dulu tapi itu makan siang hampir maghrib. Makan waduh, siang. itu bukan makan siang Makan, Pak. makanya. Ya. Tapi sekarang udah kesini sudah lebih tertib makanya. Mungkin sudah ada yang menasehati. Itu saya mau nanyain Pak, emangnya nggak ada nih menteri-menteri yang tiba-tiba ngingetin Pak jamnya makan siang Pak gitu? Harusnya, tapi nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Itu Iya, satu kesannya. Yang kedua kalau makan durian. Oh, gimana tuh Pak ceritanya Pasti kalau makan durian? ya, hampir pasti nyari saya untuk pertandingan. Bapak nggak takut Pak sakit? Biasanya orang-orang takut makan durian ntar sakit, darah tinggi gitu-gitu. Gitu kan biasanya orang-orang tua gitu kan. Jadi saya udah tua nih kesannya. Saya takut makan durian berarti udah tua. Iya sering diajak makan durian terus jajar. Mana Pak Basuki? Habis berapa? 3 Pak. Oh saya sudah 7. Oke saya makan lagi 5. Sudah 11. Saya bilang saya kan pembantu presiden. Kan nggak mungkin saya makanya lebih banyak dari presidennya. Ini 3 tuh 3 biji. 3 apa biji. 3 buah? 3 biji. Kalau 3 biji saya juga bisa Ya Pak. makanya paling banyak saya makan 7. 7 biji. Karena beliau 11. Oh, Jangan bilang-bilang sama ibu. ya ini kan kedengeran Pak. Ya jangan bilang-bilang. Siap-siap. Saya Kalau nggak bilang-bilang. kalau mendengar sendiri nggak apa-apa gitu. Iya. Lagi pula Pak, saya juga bingung gimana cara bilang-bilangnya. Kalau menurut Bapak, infrastruktur Indonesia ini yang menggambarkan satu kata aja ya, menggambarkan infrastruktur Indonesia. Menurut Bapak apa? Tertinggal. Waduh. Ini Kenapa spontan. Pak itu Pak?
spontan ini. Oh iya, tapi Bapak bisa jelasin dong kenapa tertinggal? Iya. Sementara kita lihat udah banyak banget nih pembangunan yang dijalankan. Itu masih butuh banyak sekali pembangunan infrastruktur. Kalau kita akan menuju ke arah negara maju, kalau kita ingin menang berkompetisi dengan negara-negara di sekitar kita saja, dengan Singapura, dengan Vietnam, dengan Thailand, ya kita masih kalah, tertinggal. Kalau istilahnya Pak Jokowi, biaya logistik kita paling tinggi. Karena apa? Karena memang infrastruktur kita tertinggal. Jadi menurut saya, kalau dengan satu kata, infrastruktur kita tertinggal. Saat ini lah ya Pak, tapi Oh, iya. mungkin berikutnya enggak ya. Ya makanya harus kita kerja Siap. dengan lebih keras lagi, Iya, tadi setuju. lebih semangat lagi, optimis untuk menuju negara maju dengan basic pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Nah, itu dia Pak. Ini ngomong-ngomong untuk menuju maju ke depan, kan anggaran Kementerian PUPR juga saya rasa tinggi ya Pak. Di tahun 2022 aja kan mencapai 100,6 triliun. Iya. Nah itu Pak, ini kan sering juga banyak program nasional yang dibebankan kepada Kementerian PUPR dan sering juga dibahas di sidang kabinet, paripurna, atau di rapat terbatas yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet. Ini menjadi tugas Kementerian PUPR juga kan Pak, berarti target dan pelaksanaannya itu bagaimana Pak menjalankan amanah-amanah yang besar sekali ini? Saya tidak pernah minta uang kalau ditugasin, Luar biasa. belum pernah. Ya, salut Pak. Karena saya tahu Ibu Menteri Keuangan sudah pusing mengurus uang negara. Iya. Jadi saya pasti akan mengoptimalkan apa yang sudah ada dianggarkan pada kami untuk melaksanakan tugas-tugas prioritas yang ditugaskan pada kami selanjutnya. Jadi saya selalu ngutak-atik dulu anggaran yang ada di Kementerian PU. Ya, insya Allah saya selama ini mungkin baru sekali saya minta uang atas tambahan itu, yaitu untuk yang sekarang yang G20 ini. Oh, iya, yang akan dilaksanakan nanti ya Pak. Ya, jadi pasti dengan programming yang baik kita bisa melaksanakan. Kalau sekarang kan ditanya gimana programmingnya, ya visi PU ini saya nggak punya visi melaksanakan tugas amanah di Kementerian PUPR. Visi saya adalah melaksanakan visi Presiden. Setuju. Karena saya sebagai pembantu Presiden, oke? Jadi nggak ada visi lain kecuali melaksanakan visi Presiden. Visi Presiden kita harus selalu melakukan programming yang fokus. Ya, saya orang PU lama, ya dari sejak awal. Saya sangat bangga sebagai birokrat. Okay? Jadi saya sebagai orang PU, saya mengikuti cara membuat program dari pemimpin-pemimpin saya masa lalu. Okay? Pemerataan itu bukan dibagi rata. Ya. Ya. Pemerataan itu melaksanakan pembangunan yang merata secara bertahap. Artinya fokus tiap tahun. Ya, seperti ada 10 destinasi wisata yang akan kita kembangkan, tidak semuanya kita sentuh pada tahun 2020 sampai 2021. Oke. 5 dulu. Ya. Tahun 2022 ini dianggap selesai, nanti akan pindah yang 5 lagi. Yaitu yang namanya programming yang fokus. Ya. Jadi kalau kita mau prasmanan, tidak semua rata, acar semua. Nggak ada kambing gulingnya, Sakit perut. nggak ada empal gentongnya kan, nggak ada main course-nya. Dimakan semua sama-sama rata, sakit perut. Iya, betul. Jadi harus ada kambing gulingnya, ada empal gentongnya, ada sticknya mungkin, ya kan? Tapi itu 3 saja yang fokus, yang lainnya bisa yang lain-lain. Iya. Oke? Intinya sesuai kebutuhan. Ya, bukan berarti yang lain tidak disentuh. Ya. Yang lain tetap disentuh. Oh, oke. Oke. Jadi intinya adalah programming yang fokus tersebut. Kalau kita mau berhasil pembangunan ini. Dan itu yang kita laksanakan sejak 2015 sampai sekarang ini. Nah, luar biasa. Itu dia Pak, sejak tahun 2015 kita juga tahu bahwa program Nawacita Pak Jokowi itu membangun
Indonesia dari pinggiran sampai ke pelosok pedesaan. Dan sejak tahun 2015 sampai akhir 2021 sudah sekitar 400 jembatan gantung ya Pak yang dibangun oleh 409 kira-kira. 409. Luar biasa Bapak ingatannya masih ingat sampai angka exactnya. Nah, ini tentunya kan bermanfaat sekali untuk mobilitas para masyarakat di pedesaan yang tadinya terisolasi tapi sekarang jadi tersambung gitu Pak. Iya, ya kita membangun kalau tadi nawacita tidak hanya membangun yang untuk peningkatan atau persaingan, memenangkan persaingan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi, tapi pembangunan infrastruktur kerakyatan seperti ini salah satu jembatan gantung, ada nanti irigasi pedesaan yang padat karya, ada lagi PISU ya, itu pembangunan infrastruktur ekonomi sosial masyarakat, ya. Kemudian nanti ada PAMSIMAS, air minum masyarakat berbasis masyarakat, Sanimas, sanitasi berbasis masyarakat. Kita kerjakan semua kotaku, kota tanpa kumuh, itu program-program kemasyarakatan yang menyentuh masyarakat kecil. Jadi ada pembangunan yang untuk pembangunan ekonomi, jalan tol, bendungan, irigasi besar, ya kan? Nah ini Pak nih luar biasa kan menyambung dari satu desa ke desa yang lain ya Pak ya. Makanya kalau pembangunan infrastruktur ini pertama adalah merubah peradaban, ya kan, dari yang seperti tadi menjadi yang lebih manusiawi. Ini bisa tidak hanya menghubungkan dua desa, tidak hanya memperpendek lalu lintas, tapi juga tadi mengubah peradaban yang lebih manusiawi. Ya, lebih modern ya Pak ya. Benar-benar. Ya Pak, jadi selain jembatan gantung kan saya juga memperhatikan tapi pasti kawan kabinet juga merhatiin juga pembangunan tol masif Pak. Dari ujung barat sampai mau ke ujung timur nih Pak. Nah, ini kita nih menyambungkan kota antar kota, provinsi antar provinsi gitu ya Pak ya. Ini kan sangat bermanfaat lah untuk peningkatan ekonomi masyarakat juga. Nah, ini boleh nggak Pak dijelaskan proyek pembangunan jalan tol selama Bapak menjadi Menteri PUPR ini udah berapa panjang Pak? Udah berapa banyak? Oke. Jadi kalau ini nih contohnya Pak. Oh, bagus banget. Ini di jembatan Kalikuto. Iya. Ya kan? Hafal saya kan Kalikuto. Ini pada saat Bapak kita nyambungkan jalan tol Trans Jawa. Pada saat selesainya ini kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden dalam rangka juga menyambungkan Trans Jawa dari Merak sampai ke Probolinggo. Okay? Jadi sebelum sampai dengan 2014 kita mempunyai 790 km jalan tol. Okay? Nanti dari sampai dengan 2024 nanti target kita adalah 2.390-an kilometer. Oke. Jadi saat ini yang sudah beroperasi tambahannya adalah 2.600 kilometer. 1.600 kilometer yang sudah operasi. Nanti 2024 insya Allah beroperasi lagi sepanjang total 2.300 kilometer jalan tol. Berkesinambungan berarti Pak setiap tahun demi tahun. Itu tidak hanya di Jawa, tapi juga di Kalimantan dengan Balikpapan Samarinda yang nanti akan kita sambungkan dengan IKN. Pasti nanti mau nanya IKN. Oke. Itu nanti ada juga jalan tol. Kemudian dari Manado Betung yang kemarin diresmikan total 99 paling baru itu ya Pak ya? Baru. Dan Sumatera tol Sumatera ini insya Allah sampai 2024 akan kita selesaikan minimal sampai Pekanbaru Dumai. Oh, berarti dari Lampung sampai dari atas juga Aceh Sigli sudah, kemudian dari Medan sampai Binjai sudah akan selesai. Jadi minimal dari bawah, dari selatan. Sekarang Pekanbaru Dumai sudah, tapi dari Palembang Betung akan selesai, kita akan upayakan Betung Jambi dan Jambi ke Pekanbaru. Mudah-mudahan kita sampai dengan Pekanbaru sampai dengan 2024. Amin, luar biasa sih Pak. Ini memang banyak banget manfaatnya. Kalau saya sih jujur aja, saya baru nyoba dari Jakarta ke Surabaya. Oke. Bapak Ibu bayangkan
nggak ada tol itu pada masa pandemi. Orang nggak bisa naik pesawat. Ya. Kalau nggak ada tol itu, sekarang pasti akan jauh lebih frustasi. Ya. Saya sekarang dengan istri saya, dengan keluarga, kalau ke Jogja pun pengennya naik mobil. Dua kali saya dengan keluarga naik mobil ke Jogja pulang pergi. Ya. Mereka lebih enjoy. Ya, nanti kalau di Brebes atau di Tegal kita mampir ke sate Bali Bull. Bawah 5 bulan iya, itu betul. kita makan dulu di situ siang terus sampai Jogja. Jadi atau enggak kalau pulangnya nanti di rest area mana itu yang bekasnya perkebunan. Itu bisa pakai kita berhenti di situ belanja sedikit gitu kan. Belanja black garlic. Nah, banyak mampirnya jadi ya Pak ya. Jadi lebih banyak mampirnya daripada cepat nyampenya. Tapi itu emang itulah gunanya berwisata dan Bapak Ibu tahu sekarang orang rilis jualan stres. mangga dari Pasuruan. Ini menurut informasi. Itu dia bisa ngitung berapa jam sampai Jakarta sehingga dia harus metik jam berapa supaya sampai Jakarta masih fresh. Okay. Satu, sekarang yang di Sumatera di semua exit tol itu tagihan listriknya sudah meningkat, artinya kegiatan ekonominya sudah mulai menggeliat. Trans Jawa kembali lagi ada Batang, kawasan industri terpadu Batang, itu Pak Bahlil sekarang sudah habis tanah yang disediakan oleh pemerintah untuk investor yang masuk situ. Jadi sekarang sudah tugas kami ke depan menghubungkan tol-tol ini ke arah ke kawasan-kawasan industri yang sudah terbangun supaya lebih cepat pembangunan ekonominya. Ya. Siapa? Setuju Tapi saya. hati-hati, Iya. bukan berarti kita ini hanya memperhatikan ekonomi, Pak, untuk pembangunan infrastruktur ini. Seperti tadi untuk ke masyarakat, termasuk untuk masyarakat yang kecil, termasuk juga ini untuk keadilan sosial. Makanya tadi pembangunan dari pinggiran. Betul. Bagaimana Trans Kalimantan jalan perbatasan paralel Kalimantan, orang dari Putu Sibau ke Sintang, yang kalau tidak ada jalan perbatasan dia pakai klotok, pakai kapal. Kalau mengikuti arus dia hanya butuh berapa liter, tapi kalau naik melawan arus dia bisa 1 drum. Jadi jauh lebih mahal kalau daripada dengan adanya jalan raya ini. Saya sudah ke sana, sekarang orang naik motor sudah PP terus. Tadinya mungkin sehari cuma sekali, atau seminggu cuma sekali dia turun ke kota. Sekarang tiap hari dia bisa pulang pergi. Itulah keadilan sosial dan merajut persatuan Indonesia. Memudahkan dan memberikan manfaat gitu ya. Kasih jempol dong. Jempolnya banyak sekali buat Pak Bas. Semua teman-teman di sini kasih jempol. Bukan buat saya. Kasih jempol. Bukan buat saya. Pak. Bukan buat pemerintah kan. Saya kan salah satu saja. Buat pemerintah. Ya Bapak kan lagi jadi tamu. Oke. Pak, sekarang kita mau ngomongin perhelatan Akbar MotoGP Mandalika 2022 yang kan bulan Maret nih Pak, Maret ini. Nah, sirkuit ini kan udah jadi kebanggaan nih buat kita semua. Nggak cuman menarik perhatian dari masyarakat nasional, tapi juga menarik perhatian masyarakat internasional nih Pak, khususnya para pembalap yang nantinya bakal ngaspal di sirkuit ini. Bahkan sirkuit ini juga disebut sebagai sirkuit jalan raya pertama yang ada di dunia yang menggelar MotoGP. Nah, ini keterlibatan dan dukungan Kementerian PUPR terhadap pembangunan ini gimana, Pak? Oke, kalau yang sirkuit Mandalika ini menjadi tanggung jawab dan dikerjakan sendiri oleh ITDC. PUPR pemerintah mendukung kawasannya. Pertama, kita membuat jalan bypass dari bandara ke Mandalika sepanjang 17 km yang kemarin kita coba dengan motor bersama Bapak Presiden. Itu tidak hanya jalannya, tapi sekarang kita juga termasuk
penghijauannya, karena kita ingin menunjukkan pada dunia bahwa kita membangun berdasarkan kaedah-kaedah lingkungan. Tebing-tebing yang kita pangkas pun kita tanamin dengan geomet untuk bisa menanam kacang-kacangan. Mudah-mudahan dengan hujan sekarang ini mereka sudah mulai tumbuh. Hari Senin saya mau ke sana mengecek yang terakhir. Kemudian sepanjang median juga kita kita tanamin dengan pohon-pohon yang cukup tinggi. Kemudian desain jalan yang baru dengan rumput setelah beremnya. Jadi kita ingin benar-benar menunjukkan pembangunan infrastruktur ke arah green infrastructure. Kemudian dari Kute ke Krua sepanjang 5,5 km kita lebarkan karena kita pengen supaya yang ke sana juga enjoy. Sebetulnya kita bangun tahun lalu, tapi di Sumbawa ada namanya desa yang belum ada jalan, maka uangnya saya taruh sana dulu untuk membangun jalan yang ke sana. Okay. Sehingga yang untuk Kota Keruak ini memang Pak Gubernur ini harus nggak apa-apa, bukan prioritas, karena kalau orang yang nonton itu kan dengan senang-senang, mau macet ya nggak apa-apa. Makanya tahun lalu saya bawa dulu ke arah Sumbawa uangnya. Nah, tahun ini baru kita kerjakan, insya Allah bulan ini minggu ini sudah selesai dengan 4 lajur ke arah Mandalika, ya. Jadi semua kita siapkan. Satu, yang kedua, rumah-rumah sekitar Mandalika kita lakukan upgrading untuk menjadi rumah yang layak, karena kita tidak ingin menyiapkan perhelatan tapi kawasannya menjadi kumuh, masyarakatnya tetap menjadi hanya penonton yang di bawah kemiskinan. Itu kita bantu perumahannya, tempat jualannya menjadi lebih baik, lebih sehat. Kita juga membangun homestay, ada 900-an homestay yang kita bangun. Kemudian ditinjau oleh Pak Presiden. Sekarang ini sudah penuh semua. Bayangkan sekarang ini MotoGP ini benar-benar ingin ikut dirasakan oleh masyarakat Mandalika dan Mataram pada umumnya, karena semua hotel sudah penuh. Luar biasa Pak, berarti banyak sekali antusias masyarakat kan ini saya Pak. dapat kabar hotel bintang 1 itu tuh 1 malam 7 juta. Lebih mahal daripada bintang 5. Dan sekarang nggak ada lagi, siap Pak Menteri Perhubungan sudah menyiapkan berapa kapal untuk menjadi tempat hotel. Tapi juga katanya ini belum banyak yang menginap di Bali, kemudian akan shuttle ke Mandalika. Jadi benar-benar MotoGP ini menjadi promosi wisata yang sangat besar bagi Mandalika, termasuk untuk ekonomi di Mandalika. Belum nanti souvenir di sana, souvenir mutiara kan pasti tempatnya, dan semua kain tenun di desa Sade itu bisa dibawa ke sana. Dan saya kira ini akan menghidupkan, dan ini bukan sekali setahun aja. Ini akan MotoGP ini kan kontraknya sudah 10 tahun oleh pariwisata. Jadi Menteri Pariwisata sekarang sedang bekerja keras untuk tetap mempromosikan dan juga untuk melaksanakan MotoGP ini dengan sebaik-baiknya. Luar biasa Pak. Minum lagi dulu Pak. Silakan. Pak, nanti Senin kesana berarti putih bisa aja. motor-motoran. Bapak mau apa tadi ditawarin? Udah wes. Apa ya? Tadi saya jadi mau nanya apa? Jadi lupa. Bapak Senin besok ke sana sekalian motor-motoran dong Pak? Enggak lah, ada nanti aja melihat progres kesiapan ini, karena tanggal 20 kan mulai. Jadi saya kira semua harus siap. Luar biasa sih Pak, ini sangat membantu masyarakat juga, membantu masyarakat lokal. Dan saya juga senang sekali Pak kalau pembangunan infrastruktur ini, termasuk tadi Mandalika. Sekarang kalau misalnya saya lihat pembangunan infrastruktur ini udah banyak yang modern Pak. Banyak yang adaptif dan sangat instagramable gitu. Kayak banyak yang suka foto-foto di sana juga. Nah misalnya ini seperti revitalisasi Sungai Sekanak Lambidaro Pak, yang ada di Sumatera Selatan kan, dia selain mengembalikan fungsi sungai, ini juga tiba-tiba bisa menjadi destinasi wisata dan
Jadi ikon baru ya Pak, Kota Iya. Palembang. Ini yang namanya Kotaku, program Kotaku, kota tanpa kumuh. Kota Dan ini banyak dikerjakan oleh masyarakat. Jadi yang saya sampaikan tadi ini adalah infrastruktur berbasis kemasyarakatan. Ya, selain menghilangkan kekumuhan di kota, tapi juga menjadi pusat destinasi untuk ya. pacaran lah di sini. Mungkin loh. Buat Mbak BMP ini kan pasti masih gitu. Luar biasa, terima kasih Pak. Nanti kami coba-coba untuk mempromosikan destinasi pacaran barunya. Banyak di sini, di Tegal ada ya, daerah kawasan pantai menjadi kawasan yang lebih baik. Ya, di Aceh ada juga, hampir di setiap kota kita kembangkan kawasan-kawasan kumuh ini. Di Pontianak banyak sekali. Berarti bisa dibilang sekarang pembangunan infrastrukturnya tuh sudah sangat adaptif ya Pak, dan sesuai dengan minat dan perhatian masyarakat milenial sekarang ini ya Pak ya? Saya kira ya bahkan kalau pembangunan perumahan kita sekarang sudah nyoba dengan BIM. Ngerti nggak BIM? BIM apa tuh Pak? Coba dong Pak dijelasin. BIM itu building information management guys, seperti. Tapi itu bukan information tapi ini adalah alat printing. Jadi membangun rumah dengan big printing machine gitu. Jadi semua satu hari bisa selesai untuk membangun rumah. Berarti kita lihat dulu desainnya seperti apa di situ kan? Bukan hanya desain, ini sudah bukan desain, makanya printing itu bukan desain. Tapi juga nggak ada gambarnya ya. Kalau mau dilihat nanti tim podcast Setcap ini bisa lihat di Pasar Jumat kalau nggak keliru. Kita punya contoh pembangunan rumah dengan BIM ini. Ini dari tadi kan kita ngomongin semua kesuksesan yang sudah dijalankan ya Pak. Tapi pasti kan banyak sekali tantangan-tantangannya Pak. Dan tidak terlepas dari suka dukanya gitu Pak. Tantangan-tantangan Kementerian PUPR yang selama ini dialami apa sih Pak? Saya kira seperti yang kita tagline-nya sigap membangun negeri. Tantangan pertama, target yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kita kerja sekarang ini harus cepat. Ya. Kalau motonya kan bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Itu ternyata nggak cukup. Apalagi tuh? Sekarang harus bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat, dan bertindak lebih tepat. Lebih smart berarti ya Pak? Iya, ya, jadi kalau saya sampaikan pada teman-teman di PU saya kadang-kadang kan sering, tugas saya kan cuma ngarahkan dan marah. Waduh, kan? Masa sih Pak? Saya jadi nggak percaya. Yang kerja kan beliau-beliau, dirjen, direktur, kepala balai, itu yang bekerja keras. Tapi bekerja keras saja tidak cukup. Bekerja harus lebih keras, lebih cepat. Karena itulah tadi kita punya infrastruktur masih tertinggal. Kelihatannya sudah banyak yang dikerjakan, tapi masih belum cukup untuk bersaing. Jadi harus kita bekerja lebih keras, lebih cepat untuk bisa menyediakan infrastruktur yang lebih baik ke depan. Ke depan tidak hanya lebih cepat, tapi harus lebih baik dengan kualitas. Ya, kita harus, kalau kualitasnya seperti sekarang saja pasti tidak cukup untuk memenuhi tuntutan zamannya. Okay? Jadi lebih cepat, lebih baik, dan harus sekarang ini sesuai dengan visi Bapak Presiden untuk green economy, green infrastructure. Jadi kita harus lebih banyak memperhatikan lingkungan. Ini tidak gampang, baik dari segi desain maupun dari segi pelaksanaan, karena ini pasti juga menuntut kepiawaian para pelaksana, terutama supaya tidak menambah cost. Biasanya kalau kita mengikuti lingkungan akan menambah cost. Nah, ini juga harus menjadi tantangan kita supaya lebih baik, berkualitas, dan tetap mengikuti kaidah-kaidah green infrastructure. Saya kira 3 tantangan itu harus lebih cepat, lebih baik, dan green infrastructure.
Iya, saya setuju sama Bapak, kawan kabinet tuh. Jadi kita tuh kerja harus lebih smart, lebih keras, dan lebih tepat ya Pak ya. Setuju, saya setuju banget Pak. Jadi emang kalau misalnya kita kerja itu ternyata seadanya itu juga tidak cukup Pak, tidak akan pernah cukup gitu. Kalau kita mau luar biasa, kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang biasa. Contohnya Mbak, ini teman-teman buat para milenial tuh. Kalau kita ingin menikmati enaknya hari Sabtu dan hari Minggu, gimana caranya? Bukan hanya terus mengumpulkan uang sebanyak terus jalan, enggak. Kerja lebih keras pada hari Senin sampai Jumat. Nanti hari Sabtu dan Minggunya, wah, alhamdulillah kita bisa istirahat. Di rumah pun, kalau kita bisa menikmati istirahat itu sudah menjaga barang mewah. Karena hari Senin sampai Jumat kita kerja keras. Tapi kalau hari Kamis sampai Jumat kerjanya biasa-biasa, hari Sabtu Minggu yang lewat gitu aja. Bagian orang PU lain lagi. Apa tuh Pak? Tambahan, itu pun masih kurang. Gimana kalau orang PU? Sabtu Minggu itu tetap hitam. Waduh. Jadi kalau malah Liburnya kapan? Itu ada kesempatan ini hari Sabtu hari Minggu saya ke lapangan. Oke. Jadi saya kira makanya tadi kerja begini aja kurang, nggak kerja keras saja tidak cukup, harus lebih keras. Siap. Jadi Sabtu Minggu pun harus tetap bisa kita lakukan pekerjaan itu. Itu dia Pak. Jadi nih saya mau menyambung nih, membahas tadi Bapak memimpin Kementerian PUPR. Kita kan tadi sudah bahas membanyak infrastruktur, capaian-capaiannya juga, tantangannya yang luar biasa sekali ya Pak, itu masif gitu. Nah sekarang saya mau ngebahas tentang gaya bekerjanya Bapak nih Pak. Bapak tuh dikenal tidak banyak ngomong, tapi semuanya selesai. Siapa bilang? Ya banyak yang menilai seperti itu. Bahkan banyak yang juga menilai Bapak ini mirip sama Pak Presiden, humble, suka merakyat, ngobrol sama masyarakat, tangan dingin seperti Raja Midas, semua bisa diubah menjadi emas gitu Pak. How do you make it Pak? Apa itu bahasa Inggris? Bagaimana cara Bapak melakukannya? Gini, saya pikir saya melakukannya dengan senang hati, dengan ikhlas saja. Jadi orang mau melihat, saya nggak pernah namanya laporan pidato pada saat peresmian oleh Bapak Presiden. Saya nggak pernah. Bahkan saya ditegur oleh beliau, kenapa nggak pernah laporan? Orang udah tahu. Saya bilang kalau yang bangun jalan, bangun bendungan, bangun jembatan itu PU. Jadi pasti laporannya hanya dari gubernur langsung presiden. Oke? Karena semua saya sebagai pembantu presiden saya serahkan pada presiden. Jadi buat saya orang akan tahu sendiri hasil kita tanpa kita harus. Tim komunikasi saya juga saya bilang jangan advertorial. Apa yang disampaikan di dalam medsos PU adalah laporan pekerjaan kita pada masyarakat. Bentuknya pasti harus laporan, bukan advertorial. Gitu. Jadi semua harus kita kembalikan ke situ saja Mbak. Jadi ya itu yang saya kerjakan. Oke. Pak, Bapak nih dari tadi segudang prestasi ada, terus udah gitu kerjaan sambilan ada, main drum maksudnya tadi. Terus tapi award dan penghargaan juga kawan kabinet pasti udah tahu nih Pak Abbas ini banyak sekali penghargaan yang diterima dari dalam negeri, dari luar negeri. Tapi Pak ada yang menarik perhatian saya Pak. Ini award yang diterima Bapak di Indonesia Award 2019 itu Pak. Masa ngalahin Atta Halilintar Pak? Nah itu kan milih. Bapak kaget nggak? Bapak ibu. Oh ibu sih Pak, dipanggil ibu. Oke, ibu ikut milih nggak itu? Enggak sih Pak, saya nonton. Nggak usah dijawab. Jangan dong. Nggak ikut milih nggak nanya. Kecewa. Kalau ikut milih ya saya jawab. Kalau nggak milih ya ngapain dijawab? Ini teman-teman semuanya ikut milih. Saya cuma melihat banyak yang milih ya udah pasti menang gitu soalnya. Saya nggak ngerti itu. Gimana Pak? Ya saya nggak ngerti kenapa saya dipilih lebih populer dari Mas Halilintar itu. Terus tapi pas mendapatkan award itu apakah banyak yang akhirnya memberikan selamat kepada Bapak? Gimana sih selamat saya pakai SMS?
Saya nggak Ketemu ngerti. banyak orang, Saya Pak. kan nggak ngerti saya mau sama saya ada yang sekarang anak-anak kan Iya, pakai benar-benar. WA. Saya nggak. Ini padahal di di WA grupnya kabinet kalau pas hari ulang tahun kan selamat ulang tahun. Saya nggak dengar, saya nggak ngerti. Padahal ulang tahun Bapak ya. Ibu Menteri Keuangan yang bilang ini diselamati orangnya nggak ada gitu. Iya benar juga Pak. Pak, jadi mimpi Pak Bas tuh apa nih Pak untuk pembangunan infrastruktur Indonesia? Apalagi kita mau menuju ke Indonesia Emas 2045. Ya tetap terus karena tadi saya bilang kita masih tertinggal. Ya kan siapapun nanti presidennya, siapapun nanti menteri PUPR-nya, semoga aja visi untuk terus memperkuat infrastruktur ini. Saya tadi baru dikasih tahu orang. Iya, gimana tuh? Ya. Luas Bali itu 5 kali luas Bangkok, Wah, gede juga ternyata ya. ya kan? Luas Bali loh ya, bukan Denpasar. Iya. Lebih 5 kali luas Bangkok. Tapi turisnya di Bali itu sekitar 1 juta. Angkanya saya nggak 1, sekian. Di Bangkok itu bisa 5-6 kali. Karena apa? Karena infrastrukturnya yang memang hotelnya misalnya itu sudah kurang banyak. Kalah. Padahal di Bali scenery-nya, waduh, pemandangannya jauh lebih baik daripada yang di Thailand. Nah, ini hanya karena infrastruktur yang masih kurang. Ya. Jadi saya kira ini masih perlu, sehingga sekarang ini banyak sekali hotel itu hanya di Denpasar, tidak nyebar kemana-mana. Padahal orang kan jalan kemana-mana. Sehingga ada kesulitan di situ. Jadi semoga aja ke depan masih terus kita bisa pasti dengan tidak melupakan yang lain-lain dari segi ekonominya, hanya infrastruktur mungkin perlu masih terus dilanjutkan. Iya, setuju saya Pak. Menjadi perhatian kita semua juga ya Pak ya. Bapak ada nggak Pak pesan inspiratif kepada kawan kabinet, khususnya nih generasi milenial nih Pak, supaya mereka itu juga semangat, jangan jadi kaum rebahan nih di generasi-generasi sekarang. Pesan apa ini? Pesan inspiratif dari Bapak Infrastruktur Indonesia. Jadi kalau saya ini untuk kayak apa yang sering saya sampaikan di BU, ya saya tidak berpretensi untuk seluruh Indonesia, tapi BU ini kan banyak sekali. Sudah berapa tahun ini, 4 tahun terakhir ini, setiap tahun menerima 1.000 pegawai baru. Ini semua milenial. Okay? Sehingga yang saya sampaikan, kita harus terus tadi semangat. Saya ingin meninggalkan PU ini bukan jembatan, bukan jalan, bukan gedung-gedung, tapi saya ingin meninggalkan PU ini organisasi yang amanah, yang kredibel, dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah, dengan orang-orang yang kompeten dan militan untuk dapat sehingga para milenial ini misalnya suruh ngelembur saja sudah, Pak ini kita ngelembur, kalau ngelembur jangan ngomong sama saya. Saya bisa pastikan di PU ini kalau kerja lembur tidak akan bisa yang mengalahkan saya. Karena Bapak Raja Lembur. Iya, saya bisa memastikan itu. Oke. Karena saya orang PU kan. Jangan nanti ngelembur sampai jam 11, besok masuk jam 10. Itu artinya mindah jam kerja, bukan lembur. Dan lembur saja tidak cukup. Dia harus dijemur dulu di lapangan. Kalau orang PU. Supaya dia menghayati betul apa yang dikerjakan dia. Mungkin sekarang anak milenial kan maunya instan. Tidak ada barang instan. Tidak ada. Ada prosesnya. Tidak ada instan. Ini yang satu ini. Saya ingin sampaikan betul pada anak-anak saya. Kita semua anak-anak Bapak. Oke, para milenial ini tidak ada barang instan, semua melalui proses. Setuju Pak. Proses duniawi maupun proses ukhrawi. Nah,
Itu semua harus ada prosesnya untuk bisa menjadi bangsa Indonesia yang unggul ke depan. Setuju Pak. Pak Bas, terima kasih atas waktunya, obrolan serunya siang hari ini Pak. Saya tuh senang banget dan merasa terhormat nih Pak, bisa bincang-bincang santai dengan Pak Bas. Kawan kabinet, itu banyak sekali ya cerita inspiratif dari Pak Bas ini. Semoga kita semua juga bisa terinspirasi. Juga kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu hal, kita tetap dedikasi, pasti akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Itu tadi, kalau mau luar biasa, jangan mengerjakan sesuatu dengan biasa gitu. Oke kawan kabinet, kalau ada ide, kalau ada saran atau topik, atau bahkan kalian punya ide untuk siapa yang akan diundang lagi di podcast kita berikutnya, silakan komen di bawah ya, jangan lupa komentar juga, dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share YouTube channel Sekretariat Kabinet, dan dengerin bincang-bincang ini di Spotify kalian masing-masing. Nah, tunggu juga ya episode podcast berikutnya yang semakin seru pastinya. Stay healthy, stay safe, bye-bye. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Podcast Kabinet dan Setkap, mari dengarkan diskusi.